Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya banggakan, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi manajemen yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Oke, langsung saja. Ada beberapa klasifikasi atau penggolongan biaya. Kalau dulu disebut biaya ya pakai E. Jadi ada istilah biaya siswa, biaya masuk, biaya cukai dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ejaannya udah berbeda, pakainya I, biaya. Ada 3 penggolongan atau klasifikasinya. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, kemudian yang ketiga biaya overhead pabrik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi ini merupakan bahan-bahan baku ya, bahan material yang menjadi bagian integral dan produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Contohnya ya, kalau definisi biasanya kan masih meraba-raba gitu ya, masih uh, awang-awang gitu ya. Nah, langsung aja ke contoh. Di sini saya beri contoh meja kayu sederhana. Secara fisik bahan bakunya ya kayu ya, dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen yang produk hasilkan. Saya rasa tidak begitu mengalami masalah untuk biaya produksi ya. Ini intinya ya bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi. Oke, kita lanjut ke biaya yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Ini contohnya adalah biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Kita tahu tenaga kerja ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dan untuk sistem pembayarannya itu juga ada 2. Ada yang berupa wage atau gaji, ada yang berupa uh, salari ya, upah. Gaji dan upah itu 2 hal yang berbeda. Bedanya kalau gaji itu dibayarkan secara rutin, bisa mingguan atau bahkan harian atau bulanan. Tapi kalau upah itu diberikan ketika ada pekerjaan yang dilakukan. Ini harus bisa dibedakan karena nanti kaitannya dengan pajak. Pajaknya perlakuannya berbeda antara gaji dan upah. Kita langsung ke biaya yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Ini pengertiannya yaitu semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi selain tadi ya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Contoh, ini gaji manajer. Ini tidak termasuk biaya tenaga kerja ya, tapi masuknya overhead pabrik. Nanti ada banyak pembahasan, kamu bisa dilihat di jurnal itu terkait kompensasi manajemen. Itu bahkan
biasanya dibahas dalam satu bab tersendiri, ya, kompensasi manajemen. Kemudian biaya listrik, ya, atau biaya telepon, atau biaya air juga. Ini ketiga hal ini disebut biaya utilitas, ya, karena pasti ada setiap bulannya. Kemudian yang tidak kalah penting juga biaya penyusutan, depresiasi. Ini juga ada perhitungannya. Saya rasa dulu pasti sudah pernah diberikan, ya, di mata kuliah pengantar akuntansi mengenai penyusutan. Ada perhitungan khusus gitu untuk penyusutan. Jadi angkanya itu tidak asal kita menentukan, tapi ada banyak metode yang digunakan untuk menghasilkan angka tertentu. Ada metode garis lurus, ada saldo menurun, kemudian ada jumlah angka tahun, dan lain-lain banyak. Selanjutnya untuk penggolongan biaya, kalau tadi secara umum ya, kalau ini atas dasar perilakunya, behavior, cost behavior. Ada 3 juga ya, kita bahas langsung satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu biaya variabel. Jadi, biaya variabel ini pengertiannya, biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hal ini adalah produksi atau penjualan perusahaan. Contohnya bahan baku langsung, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian komisi penjualan yang didasarkan pada persentase atas hasil penjualan. Nah, perilaku dari biaya variabel ini itu selalu berubah sesuai dengan volume produksi. Ya, ini biaya variabel total. Jadi ada 2 juga ya biaya variabel. Variabel total dan variabel per unit. Kalau variabel per unit itu jumlahnya tetap meskipun volume produksi berubah. Itu tadi yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap ya, atau fix. Pengertian atau definisinya yaitu biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan berubah. Kemudian biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Ini sebetulnya harus pakai angka ya. Kalau tidak online atau tatap muka itu sebenarnya mudah dibuat contohnya menggunakan papan tulis gitu ya, biasa. Tapi karena ini ya waktunya terbatas, kemudian online juga, jadi tidak bisa saya kasih contoh dalam bentuk angka. Selanjutnya, biaya semi variabel. Jadi ada biaya tetap, biaya variabel. Nah, yang ketiga semi variabel. Semi variabel yaitu biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya sebenarnya fleksibel ya, jadi kadang contohnya apa gitu susah dijelaskan, harus ada perhitungan dalam bentuk angka baru bisa diketahui itu merupakan biaya variabel, semi variabel atau biaya tetap. Nah, kita langsung aja ke rumus ya. Rumus untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama ini rumusnya yaitu biaya total. Itu diperoleh dari biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Ada beberapa asumsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, hubungan antara input dan output bersifat
linear gitu, atau berbanding lurus ya, garis lurus. Jadi semakin banyak inputnya ya outputnya semakin banyak gitu. Itu sifatnya linear, garis lurus, berbanding lurus. Bukan terbalik ya, kan ada juga yang hubungan berbanding terbalik. Misalkan inputnya naik berarti outputnya turun. Ini yang biasa terjadi di skripsi kuantitatif ya. Misalkan kamu nanti semester 7 udah bisa skripsi, itu misalkan mengambil judul pengaruh apa terhadap apa, terkadang hanya menguji secara statistik tapi tidak tahu maksudnya. Pengaruh positif maksudnya apa, pengaruh negatif maksudnya apa, itu harus bisa dilogika. Kemudian asumsi yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Harga perolehan ini juga perhitungannya itu tidak sama antara satu aktiva dengan aktiva yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya untuk hubungan yang kedua, ya, karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Jadi biaya variabel per unit ya harus dikalikan dengan volume kegiatan ya. Jadi kalau ditulis berdasarkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus B X ya. Kita tahu Y itu kan variabel dependent, variabel bebas, variabel yang dipengaruhi. Itu kalau dalam hal ini, rumus ini sebagai biaya total ya. Kemudian A ya, A itu konstanta, biaya tetap. Jadi berapapun jumlah volume produksinya, maka biaya tetapnya ya ajek ya, sama, konstanta, tidak terpengaruh. Ditambah B ini beta. Betanya adalah biaya variabel per unit. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh X ya, sehingga harus dikalikan. X-nya ya variabel independennya ya, atau yang bebas ya. Kalau Y tadi terikat ya, maaf saya keliru tadi, yang dependent itu yang terikat, yang X ini yang bebas ya, yaitu volume kegiatan. Jadi beta itu harus dikalikan X-nya. Begitu, itu untuk rumus secara garis besar. Untuk perhitungannya nanti atau contoh perhitungan ada sebetulnya di buku yang sudah saya share. Silakan kalian baca ya, kalian pahami begitu. Kalau ada yang tidak paham ya silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Dan ada juga tugas ya, tugasnya pilihan ganda kok, gampang. Tinggal kalau misalkan tidak tahu jawabannya ya ngarang, tapi ya janganlah, ada kok, ada jawabannya. Cuma 5, sedikit. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah pada pertemuan kali ini mengenai perilaku biaya. Mohon maaf, hanya konsepnya aja untuk contoh perhitungan, dan nggak ada angka-angkanya tadi ya, nggak ada, cuma rumusnya aja. Tapi ya cobalah kalian sedikit membaca referensi yang saya berikan, di situ semua sudah lengkap. Nanti kalau sekali lagi ada pertanyaan, ditanyakan aja, jangan sungkan. Begitu. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan di Google Form, absen juga jangan lupa. Sekian, saya akhiri. Semoga jadi orang sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.